Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini juga masih memberikan kita kesempatan untuk nyari ilmu, untuk mencari halakoh-halakoh, surga-surga, DP surganya Allah Ta'ala di atas muka bumi ini. Kumpulan-kumpulan yang menjadi pertanda mereka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pantas masuk ke dalam surganya Allah. Yang kita lakukan sekarang ini adalah sebuah kewajiban di atas kewajiban, tuntutan di atas tuntutan, sebuah kewajiban sebelum kita melakukan kewajiban yang lainnya. Segala macam syariat yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengamalannya harus didasari dengan ilmu. Makanya berapa kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan thalabul ilm faridatun ala kulli muslim. Jadi nuntut ilmu, nyari ilmu itu adalah sebuah tanggung jawab besar, adalah sebuah kewajiban besar bagi setiap hamba yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang muslim. Muslim tidak ngaji, lucu sebenarnya. Kenapa? Karena sholatnya jadi tidak benar, ibadahnya jadi tidak benar, sedekahnya jadi tidak benar, omongannya jadi tidak benar, akhlaknya jadi tidak benar, karena mereka tidak ngerti bagaimana harusnya saya ini berbicara, bagaimana harusnya saya ini bertetangga, bagaimana seharusnya saya ini kumpulan, bagaimana seharusnya saya ini di dalam ibadah. Jadi hubungan kita dengan Allah Ta'ala butuh ilmu, hubungan kita dengan sesama juga butuh ilmu. Jadi kewajiban di atas kewajiban, kewajiban sebelum kita melakukan sebuah kewajiban. Jadi kalau misalkan dan juga belajar duduknya kita yang semacam ini juga pertanda bahwasanya Allah Ta'ala itu pengen kita masuk surga, pengen kita selamat, pengen kuburane awake dhewe padang. Allah yang pengen. Bukan cuman kita yang pengen, tapi Allah Ta'ala yang menginginkan itu semuanya akan terjadi di dalam kehidupan kita setelah kematian. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang-orang yang Allah Ta'ala pengen ada kebaikan pada diri orang tersebut, Allah Ta'ala yang akan memahamkan dia dengan agama. Allah Ta'ala yang akan meringankan langkahnya untuk belajar. Allah Ta'ala yang akan membukakan pikirannya untuk nerima ilmu. Allah Ta'ala yang akan membukakan hatinya untuk bisa lebih lapang, untuk bisa lebih ikhlas, untuk bisa lebih tulus di dalam setiap muamalah yang dia lakukan, entah muamalahnya kepada Allah atau muamalahnya kepada sesama manusia. Man yuridillah. Jadi Allah Ta'ala yang pengen nitipkan kebaikan pada diri orang-orang yang sedang duduk di dalam majelis ilmu. Kalau diterima majelisnya, lek ditompo majelisnya, kalau dipandang majelisnya, kalau diangkat derajatnya di dalam majelis tersebut, ini semuanya akan tersampaikan. Tanda diterimanya itu bagaimana? Tanda kalau majelis itu diterima ini bagaimana? Majelis ini akan membuat kita menjadi hamba-hamba yang lebih takut kepada Allah dan lebih pengen untuk beramal lebih untuk akhirat kita. Ini pertandanya. Makanya jangan kita rusak. Dirusak pakai apa? Dirusak pakai akhlak kita, dirusak pakai ndak ada adabnya kita. Jadi ngaji ngomong dhewe. Maaf. Jadi ngaji tapi istilahnya pokoknya mlebu kene bar ngono mlebu kene.
Ini tanda-tanda kalau ilmunya itu nggak masuk. Ini tanda-tanda kalau ilmunya itu ndak, istilahnya ndak sesuai. Jadi kita nyari sesuatu tapi bukan dengan cara yang benar. Kita pengen mendapatkan sesuatu tapi cara-caranya itu sangat jauh dari apa yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi yang menentukan ini banyak hal, termasuk yang kita bahas di awal tentang syaratnya khusyuknya sholat. Yang paling utama dan yang paling penting adalah kita di dalam proses perubahan kita menuju Allah Ta'ala juga harus ada proses untuk membersihkan harta kita dari setiap perkara-perkara yang haram. Jadi lek golek duit sing apik. Jadi kalau naruh uang dimanapun, transaksi apapun yang kita lakukan harus diperbaiki. Muamalah kita dengan orang tua kita juga harus diperbaiki. Muamalah kita dengan orang-orang yang punya hubungan dengan kita, orang tua, anak kita, suami kita. Kalau perempuan ini kunci surganya kita ini. Suami, orang tua, mertua, anak-anak. Ini semuanya adalah kunci dari surganya kita. Karena semuanya saling terikat dan semuanya saling tarik menarik. Orang tua yang tidak bisa berbakti kepada anaknya juga akan diseret oleh anaknya masuk ke dalam neraka. Anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya juga akan diseret sama Allah Ta'ala, dicemplungkan ke dalam neraka sebagus apapun ibadahnya. Jadi mulai dari kita memperbaiki ilmu juga kita perbaiki pelan-pelan, sedikit-sedikit. Yang masih ada kaitannya sama riba, yang masih punya kredit-kredit di bank, yang masih punya harta-harta haram yang kita investasikan di tempat-tempat yang tidak benar, kalau bisa kita tarik sekaligus, kalau kita bisa jabut, istilahnya ngambil secara paksa, ngambil secara langsung, itu luar biasa. Tapi tidak bisa. Yang penting kita tahu dulu hukumnya, kita ngerti dulu hukumnya. Setelah itu pasang niat, pasang niat untuk keluar dari hal tersebut. Sambil minta sama Allah Ta'ala, ya Allah bantu saya bersihkan harta saya. Ya Allah bantu saya untuk benarkan akhlak saya. Ya Allah bantu saya untuk bisa lebih berbakti kepada suami dan juga orang tua saya. Ya Allah, sambil terus seperti itu, Bu. Jadi kalau bisa nyabut, terutama ini hal-hal yang haram, hal-hal yang haram yang kaitannya sama harta kita, kaitannya sama pekerjaan kita, ini luar biasa ngefek. Ini luar biasa berefek terhadap setiap ibadah yang kita lakukan ataupun setiap hubungan yang ingin kita jalin kepada Allah Ta'ala ataupun kepada Rasulullah SAW. Karena Allah Ta'ala mengatakan secara jelas, bagaimana jadi ada seorang laki-laki bersimpuh, ngangkat tangannya, dia sedang berada di perjalanan, badannya penuh debu, lisannya selalu mengatakan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah saya minta ini, ya Allah saya minta ini, saya minta ini. Dijawab sama Allah Ta'ala, dia minta kayak gitu tapi makanannya dia haram, pakaian yang dipakai itu haram, kopiae haram, sorbane haram, kaos kaki haram. Lek perempuan jilbabe nyicile katek ping, habis itu ditambahi. Ini yang bikin riba itu seperti itu. Kalau misalkan harga awalnya itu istilahnya harga jualnya itu cuma dibedakan antara harga nyicil sama harga cash, ini masih tidak masalah. Yang masalah kalau ada tambahan-tambahan yang lainnya. Kalau ada tambahan-tambahan yang lainnya, ini yang harus kita benahi. Kalau bisa kita lepaskan dari itu, kita lepaskan. Kalau kita utang sama orang, memang dianjurkan sama Rasulullah. Misalkan kita diutangi orang, diutangi sama seseorang, saya pinjam 1 juta, kita dipinjemi 1 juta, nanti kapan bayarnya? Sebulan lagi, kita kembalikan sebulan, sebulan kemudian kita kembalikan 1 juta sambil jenengan nenteng buah sak kresek, itu dianjurkan sama Rasulullah. Kenapa? Sebagai bentuk terima kasih
kasihnya kita karena kita dibantu diutangi. Nggih, diutangi niku amal baiknya orang yang ngutangi, Bu. Nggih. Jadi istilahnya jangan malah orang nagih hutang sama ndak butuh hae lho, nggih. Jadi ditagih utangnya jadi janjinya sebulan, barang ditagih sebulan kemudian sampean urung butuh, nek to ben neng omahku ae. Lho, nagih utang itu kewajibannya orang yang diutangi, nggih. Kenapa? Karena ketika kita ndak nagih, nggih, ketika kita ndak nagih itu akan tetap jadi keharaman dimulai dari kita nunda-nunda utang itu tadi. Nggih. Akhirnya uang 1 juta yang harusnya ini menjadi istilahnya bersih di tangan kita menjadi kotor karena yang ngutangi kita grundel utangnya ndak dibayar-bayar. Nggih, kuwi duwe utang 1 juta karo aku budal umroh, kuwi duwe utang 1 juta karo aku tuku mobil, kuwi duwe utang 1 juta karo aku bangun musala, kuwi duwe utang sama aku kok nyantuni anak yatim, itu punya utang 1 juta sama aku kok korban, grundel. Nggih, grundel. Dan grundelannya dia ini sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang salah, karena memang dia punya hak untuk uang 1 juta tersebut yang ada di tangan orang lain tersebut, dan orang yang diutangi ini tadi punya kewajiban Bu judulnya. Nggih, bayar utang itu bukan kesunahan, apalagi kemubahan, bukan kewajiban. Nggih, duwe utang yo dibayar, ngutangi orang ya nagih, nggih. Ngutangi orang ya nagih. Tapi kita dianjurkan, Nabi Muhammad itu nganjurkan, Rasulullah itu kalau diutangi orang atau punya transaksi utang piutang, beliau nambahi, nggih. Jadi misalkan ngutangi 1 juta dikembalikannya 1 juta 100, 1 juta 200 ditambahi sama Nabi. Tapi tidak ada persyaratan di awal, nggih. Yang bikin haram niki. Nyah tak utangi 1 juta, balikno 1 juta 100. Nah, 100-nya ini yang haram. Nggih. 100-nya ini yang dianggap sebagai riba. Dan setiap bentuk transaksi, nggih, dan setiap bentuk transaksi keuangan yang kita mengharapkan lebih untuk dikembalikannya, jadi pengembaliannya dari awal itu kita punya perjanjian untuk mengembalikannya lebih, itu semuanya riba. Nggih. Itu semuanya riba. Termasuk jenengan lek arisan niku. Nggih, arisan. Nanti bandarnya arisan dikasih sekian. Setiap ada yang model diambil 50.000, kasih adminnya. Di model lagi kasihkan 100.000, dikasihkan adminnya. Nah, pokoknya nyari. Jadi si admin ini tadi, si bandarnya arisan, bandar nggih namanya. Masuk bandar. Pokoknya yang bikin arisan ini tadi nyari keuntungan dari arisan yang dia bikin, haram. Itu semuanya hukumnya haram. Tapi arisannya umroh, masih yo arisan umroh, masih yo judulnya kebaikan, walaupun judulnya bagus-bagus, indah-indah, syariah, apa arisan syariah, bang barang kalau misalkan judulnya syariah, tapi ternyata transaksinya tidak benar, jangan jauhi. Jenengan jauhi. Tapi sekarang urgent Kak, pedagang ini kalau tidak pakai bank ya bagaimana dan lain sebagainya, taruh di situ secukupnya. Taruh di situ secukupnya sekiranya untuk memperlancar proses bisnis kita, sambil setiap istilahnya kalau nggak bisa setiap bulan dicek, yo setahun sekali dicek apa dua, yo kaduan tapi dicek istilahnya bunga-bunganya itu berapa, dikeluarkan. Dikeluarkannya pun jangan jenengan berikan ke masjid, jangan jenengan berikan ke sekolahan ataupun tempat-tempat yang seperti itu, jangan, tapi berikan kepada hal-hal yang sifatnya itu tidak masuk ke perutnya orang, tidak masuk ke perutnya orang, dan bentuknya itu misalkan kayak seneng-seneng, ada urunan bikin bendera 17-an, jenengan kasih uang riba, tidak kan jadi bendera toh. Oh, Lamina ini enggak NKRI. Ya jangan kayak gitu, jangan bendera. Apa misalkan urunan tong sampah
di depan, monggo. Oke, urunan untuk ngecat semua yang di Sagang ini, misalkan pas 17-an kon ngecat merah putih temboknya, ya udah dipakai untuk itu. Ya, sekiranya tidak masuk ke perutnya orang, juga sekiranya tidak masuk ke tempat-tempat yang di situ dipakai untuk kebaikan. Nggih, jangan jenengan masukkan kumplung niku nggih. Uang ribaku bulan ini, uang ribaku bulan ini. Niku jenengan makan loh nanti hasilnya. Jadi kotaan jajan. La ilaha illallah. Belajar, sama-sama belajar. Kemarin saya ada kesempatan untuk ziarah ke tempatnya Habib Abu Bakar Gresik. Diceritani sama menantunya beliau, menantunya Habib Abu Bakar, cucunya Habib Abu Bakar Kutub yang biasanya diholi setiap tahunnya dengan ribuan orang. Nah, beliau itu menceritakan kalau di rumahnya Habib Abu Bakar itu setiap hari ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Setiap hari. Jadi setiap pagi itu ada kajian Ihya Ulumuddin. Nanti setahun pas haul nepati haul mesti ada hataman kitab Ihya. Jadi ada khotmil Ihya setiap tahunnya. Setahun Bu, kitabnya sak menten. Niku katam. Awake dhewe sak mene niki. Kitabe sak dumil nggih. 3 tahun ndak barbar. Nggih katam-katam panggah bab salat ora metu-metu. Nggih. Makanya kita ini belajar, sebenarnya kita ini ngaji, nggih. Belajaran ngaji. Saya ini ngajar, belajaran ngajar. Jenengan belajar, ya belajaran belajar. Kalau dibandingkan sama orang-orang yang seperti itu, ulama-ulama tenanan, ulama-ulama yang memang benar-benar, jadi istilahnya waktunya wis tinggi Allah Ta'ala, rumahnya untuk Allah Ta'ala, hartanya untuk Allah Ta'ala, yang dipikirkan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dipikirkan kemaslahatan caranya biar sebanyak mungkin orang ngerti, sebanyak mungkin orang paham, sebanyak mungkin orang. Kalau ngajinya setiap hari kan istilahnya, oh saya seminggu bisanya 5 kali yo teko ping 5. Kalau ndak bisa 5 kali, 4 kali yo datangnya 4 kali. Lek ndak bisa yo seminggu sekali. Kalau ndak bisa yang luar-luar itu yo tekone pas hotmil tok niku. Ya pas haul itu pas hotmil datangnya. Nah, kan orang bisa milih, tapi mau ngambil banyak bisa, ngambil sedikit juga bisa. Tapi lek pilihane mek seminggu sekali kan ndak ada jalan lain. Wes lah seminggu sekali. Seminggu teko, seminggu murah, seminggu teko. Belajar nih. Berarti derajatnya di bawahnya belajar. Mbah apa jenenge nggih. Nasallallahu salamah. Mugi-mugi ketut sama ulama-ulama yang sebenarnya seperti itu. Muga-muga ketut niru-niru sedikit-sedikit dari majelis-majelis yang benar, dari majelis-majelis yang indah, dari majelis-majelis yang penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Faslun, kita masuk ke dalam bab kita yang selanjutnya di dalam kitab Sulamut Taufiq karya dari Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi ila an qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Faslun, yajibu ala man shalla muqtadiyan fi jum'atin aw ghairiha alla yataqaddama ala imamihi fil mauqif wal ihram. Kita sampai di pembahasan kita tentang syarat-syaratnya makmum. Kita sudah menyelesaikan tentang sholat Jumat ini di halaman 31. Kalau bahasa Indonesianya halaman 32 untuk terjemahannya. Beliau mengatakan di sini yajibu ala man shalla muqtadiyan fi jum'atin aw ghairiha alla yataqaddama ala imamihi fil mauqif wal ihram. Ini syarat-syaratnya makmum. Jadi syarat-syaratnya ketika kita mengikatkan sholat kita dengan sholatnya imam. Sholat jamaah nih Bu, sholat jamaah itu maknanya adalah rabtu sholatil makmum bi sholatil imam. Mengikatkan sholatnya makmum
makmum dengan sholatnya imam. Mengikatkan sholatnya makmum dengan sholatnya imam. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kalau misalkan kalian itu berdiri untuk sholat, fala tukabbir hatta yukabbirul imam. Jangan kamu takbir kecuali setelah imamnya itu takbir. Jangan kamu rukuk kecuali imamnya sudah rukuk. Jangan kamu i'tidal kecuali imamnya sudah bangun dari i'tidal. Terus sampai bahkan Rasulullah di akhir mengatakan kalau imamnya sholat berdiri, kamu sholat berdiri. Kalau imam sholatnya duduk, kamu juga sholat duduk. Ini di awal. Jadi ada hadis yang semisal ini. Rasulullah mengajarkan secara rinci. Ketika kita menjadi makmum, kita sedang mengikatkan sholat kita dengan sholat imam. Maksudnya ngikat ini gimana? Kita tidak melakukan apapun, tidak bergerak bagaimanapun, tidak membaca apapun kecuali setelah imam menyempurnakan hal tersebut. Imamnya wes bertakbir Allahu Akbar, baru kita takbir Allahu Akbar. Imamnya baca Fatihah, kita dengarkan Fatihahnya imam. Imam selesai baca Fatihah, baru jenengan baca Fatihah. Imamnya rukuk sampai sempurna, tangannya sudah nempel di dengkul, badannya sudah lurus, baru jenengan yahwi ila rukuk, baru jenengan bergerak untuk rukuk. I'tidal ngoten terus. Sampai di akhir Rasulullah mengatakan seperti kalau imamnya sholat berdiri, kamu juga sholat berdiri. Kalau kamu imamnya sholatnya duduk, kamu sholat juga duduk. Niki hadis bener. Akan tetapi hadis ini tentang yang terakhir niki wau, tentang yang terakhir imamnya sholat berdiri, kamu sholat berdiri. Makmumnya sholat, imamnya sholat duduk, kamu sholat duduk, disanggerah. Istilahnya ada banyak kejadian dan juga perkataannya para sahabat yang mengatakan sebaliknya. Maksudnya mengatakan sebaliknya itu gimana? Dikatakan di akhir-akhir menjelang wafatnya Nabi, ketika Rasulullah itu masih bisa melaksanakan sholat, masih bisa jadi imam sholat, di akhir-akhir itu beliau sholat duduk. Jadi imam jadi imam. Akan tetapi Sayyidina Abu Bakar di sebelahnya beliau berdiri. Dan sahabat-sahabat yang di samping ataupun di belakangnya Nabi semuanya juga berdiri. Maka pemahamannya Sayyidah Aisyah, ketika kita sholat berjamaah, kita makmum yang ada di sebelahnya imam ngikuti imam, yang sebelahnya makmum ngikuti makmum sebelah yang paling dekat dengan imam, yang saf kedua ngikuti saf pertama, yang saf ketiga ngikuti saf kedua, dan begitu seterusnya. Semakin ke belakang kita ngikuti siapa yang ada di depan kita. Itu caranya sholat. Makanya perkataannya Nabi yang ini, istilahnya hukumnya secara nas memang Rasulullah mengatakan seperti itu, akan tetapi dihapus hukumnya dengan kejadian-kejadian yang terjadi. Dengan kejadian-kejadian yang terjadi. Berarti gimana? Imam Syafi'i ngambil pendapat kalau misalkan kita mampu berdiri harus berdiri, nggak mampu berdiri baru duduk untuk sholat fardu, untuk sholat fardu, untuk sholat wajib, untuk sholat fardu. Faslun yajibu. Ini sekarang kita belajar tentang syarat-syaratnya makmum. Kalau kita jadi makmum, hal pertama yang harus kita lakukan, yajibu ala man shalla muqtadiyan. Wajib bagi siapapun yang sholatnya itu muqtadiyan. Muqtadiyan itu makmuman, yang jadi makmum fi jum'atin aw ghairiha, di dalam sholat Jumat ataupun selain sholat Jumat, alla yataqaddam ala imamihi fil mauqif wal ihram. Untuk jangan sampai mendahului imam di dalam tempat berdirinya ataupun di dalam ihramnya, di dalam takbiratul ihramnya, di dalam takbiratul ihramnya. Jadi kalau misalkan imamnya berdiri, imamnya berdiri di sini misalkan, makmum harus berdiri di belakangnya. Makmum harus berdiri. Fa in kana makmum qaiman fala yataqaddam bi aqabati ala imamihi. Patokannya sampai mana? Sekiranya kita tidak boleh mendahului imam ini, patokannya gimana? Kalau antara makmum sama imam ini sama-sama berdiri, selama aqobatu, aqobah niku niki. Napa niki namine? Belakang niki. Napa niki? Tumit,
tumitnya kita sama tumitnya imam ndak boleh jejer nggih. Lek sampai jejer nggih, lek sampai jejer maka batal salatnya makmum. Yang batal salatnya makmum bukan imamnya. Karena imam ada kewajiban untuk istilahnya berdirinya sak karepe ngoten. Tapi kalau makmum ini berdirinya harus di belakangnya imam. Kalau sama-sama berdiri paling ndak antara tumitnya dengan tumit imam harus di belakangnya. Wa in kana jalisan fala yataqaddam bil yataihi. Nah, tapi kalau imamnya sholatnya duduk, kita ndak boleh mendahului imam di ilyah niku pantat nggih. Jadi bokongnya imam itu kita tidak boleh mendahului bokongnya imam. Nggih, tidak boleh mendahului. Wa in kana muttaji'an fala yataqaddam bi jambi. Kalau imamnya salatnya itu geletak, nggih, salatnya itu geletak. Ngeten. Nggih, geletak miring, nggih, ngadep ke arah kiblat. Itu kita tidak mendahului di jambi. Nggih, jadi bagian niki nih, bahunya imam. Wa in kana mustalqiyan fala yataqaddam bi ra'si. Kalau imamnya geletaknya gini, kepalanya yang ngadep ke arah kiblat, maka tidak mendahului kepalanya imam. Jadi di belakangnya. Semakin ke belakang, ya enggak semakin baik juga. Jadi sekiranya yang paling pas itu seberapa? Yang paling pas kalau kita cuma berduaan sama imam, kalau kita cuma berduaan sama imam, maka sekitar istilahnya ya kan, kalau berdiri ini ujung-ujung jari kita itu di mepet sama tumitnya imam. Jadi antara tumit sama ujung jari kita itu sejajar. Sejajar. Itu yang paling bagus kalau sholatnya berdua. Tapi kalau misalkan sholatnya ini banyak, makmumnya ini banyak, maka makmumnya itu antara makmum dengan imam ini tidak sampai lebih dari 1,5 meter istilahnya. Jadi sekiranya orang sholat, yuk untuk ruko, untuk sujud itu tidak sampai nyerundul imam jadi 1 meter sampai 1,5 meter tergantung. Kalau misalkan di masjid-masjid, kita sholatnya di masjid-masjid, kalau sudah ada garis-garis untuk sholat, ya itu yang dituruti, itu yang dituruti untuk kita melaksanakan sholat biar semuanya itu sejajar. Dan kalau makmumnya cuma 1 ataupun cuma 2, maka berdirinya itu gini. Misalkan ini imam, ini imam. Makmumnya di sebelah sini, yang kanan dulu, di sebelah kanan. Baru setelah itu ke sebelah kiri. Tapi kalau lebih dari 2, dua-duanya ini mundur, dua-duanya ini mundur, terus habis itu sejajar semuanya. Tapi kalau makmumnya cuma 2, satu di kanan, satu di kiri, jadi sebelah-sebelahan. Tapi kalau lebih dari 3, lebih dari 2, maka semuanya tiga-tiganya ke belakang. Terserah mau imamnya yang maju boleh atau makmumnya yang mundur boleh. Tapi afdolnya makmumnya yang mundur. Kecuali belakangnya itu pas tembok, baru imamnya sing maju. Lek podo Kak, kene ya tembok, kono ya tembok. Ya nyekrikruk mawon salat. Wala yataqaddam ala imami fil mauqif al ihram. Jadi yang pertama adalah kita tidak mendahului imam di dalam tempat berdirinya kita, plus juga tentang ihramnya, tentang ihramnya imam. Allahu akbarnya imam itu kita tidak boleh mendahului ihramnya imam. Bal tabtulul muqaranah fil ihram wa tukrahu fi ghairihi. Bahkan kalau masalahnya istilahnya pendahuluan ini berada di dalam ihramnya, bahkan bareng aja, bareng atau mendahului imam di dalam ihramnya, langsung batal waktu itu juga. Jadi tidak ada 2, tidak ada 3, tapi langsung batal kalau di dalam ihram. Jadi makmum mendahului imam atau makmum berbarengan dengan imam di dalam ihramnya, di dalam ihramnya itu tabtulul muqaranah, langsung membatalkan, bukan sholatnya yang batal, tapi hukum berjamaahnya yang batal. Jadi makmum itu tadi tidak dianggap sebagai bagian dari jamaah. Tidak dianggap sebagai bagian dari jamaah. Batabtul muqaranah fil ihram wa tukrahu fi ghairi, dan makruh hukumnya di selain ihram.
illa takmin, kecuali amin. Jadi yang kita coba baca bareng sama imam itu cuma satu. Nggih. Jadi berbarengan sama imam itu cuma di dalam satu hal, yaitu di dalam amin. Nggih. Waladhdallin. Amin itu bareng antara imam sama makmum. Nggih. Selain itu kita makmum setelahnya imam. Wa yahrumu taqaddumuhu bi ruknin fi'li wa tabtulu bi ruknaini. Nah, setelah itu haram hukumnya mendahului dengan satu rukun fi'li. Nggih, bi ruknin fi'li. Wa tabtulu bi ruknain. Kalau sampai dua rukun yang kita mendahului imam batal. Nggih. Jadi kalau satu haram hukumnya, haram hukumnya, bahkan sebagian ulama mengatakan bukan cuma di dalam rukun fi'li tapi juga rukun qauli, nggih. Rukun qauli niku napa? Rukun bacaan, nggih. Kalau kita mendahului imam di dalam rukun bacaan sekalipun, kalau sekali itu haram, kalau dua kali langsung batal, nggih. Imame belum rukuk wis rukuk dhisik. Nggih. Imame urung i'tidal wis i'tidal dhisik batal langsung. Nggih. Nah, cara dua kali, karena dua kali. Sekali haram, sekali. Jadi imamnya belum rukuk, wis rukuk dhisik, haram hukumnya. Haram ini berarti pripun nggih? Dosa. Salat tapi dosa. Nah, ini kan aneh, nggih. Salat tapi golek dosa, bukan salat nyari pahala tapi salat nyari dosa. Dan sebenarnya apa untungnya kita itu dahuluin imam niku napa untungnya? Wong salame yo bareng. Maksudnya salamnya itu loh, sampai salam sekalipun cuman durasi berapa detik sih? Kita harus bersabar untuk tidak mendahului imam. Jadi kalau sekali haram, kalau dua kali batal. Wa tabtulu bi ruknain. Wa kadza ta'akhur anhu bihima li ghairi udhrin. Juga mengakhirkan rukun kita kalau tidak ada udzur di situ. Nggih. Jadi makmum itu memang seharusnya seperti yang dikatakan Nabi, imamnya takbir, kamu takbir, imamnya baca Fatihah, kamu baca Fatihah, imamnya ruku, kamu ruku, imamnya sujud sahwi, yo sujud sahwi, imamnya kunut, yo kamu kunut. Nggih. Pokoknya manut apapun yang sedang dilakukan imam. Imamnya meninggalkan pun jenengan juga lebih baik meninggalkan. Nggih. Jadi imamnya ndak kunut, jenengan enggak usah kunut. Imamnya ndak sujud sahwi, ndak usah sujud sahwi. Imamnya ndak sujud tilawah, ndak usah sujud tilawah. Nggih. Melakukan apapun yang dilakukan imam dan tinggalkan apapun yang dilakukan oleh imam. Nggih. Dan tinggalkan apapun yang dilakukan. Nah, jadi mendahului haram, terlalu mengakhirkan juga tidak baik. Wa kadza ta'akhur anhu bihima li ghairi udhrin. Bi aktsar min salasati arkanin tawilah. Tapi kalau untuk mengakhirkan ini, kalau untuk mengakhirkan itu ada, kalau dengan udzur, jadi kalau karena udzurnya itu misalkan apa? Imamnya bacanya cepet, kita bacanya pelan-pelan. Saya baru belajar ummi, saya baru belajar ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Mat arif ini sukunnya 66 Bu belakangnya. Alhamdulillahirabbil alamin. 6. Nggih. Yang terakhir di dalam Fatihah niku kan namanya mat arid li sukun, mat tobi'i yang ada di waqaf. Niku jenengan punya pilihan untuk bacanya 2 ketukan boleh, 4 ketukan boleh, 6 ketukan boleh. Sing penting seragam. Kalau dari awal sudah ngambil 2 ketukan ya sampai akhir 2 ketukan. Kalau mengambilnya 4 yo langsung 4 semuanya. 6 yo 6 semuanya. Ndak oleh selang-seling. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ndak boleh. Jadi harus seragam dari awal. Kalau misalkan semuanya 2 ya 2, kalau 4 ya 4, kalau 6 ya 6. Nah, itu namanya mat arid li sukun. Nah, jadi kalau misalnya imamnya misalkan bacanya cepat, kita bacanya pelan sekali. Kita bacanya pelan sekali. Akhirnya imamnya rukuk kita masih Fatihah, imamnya i'tidal kita masih Fatihah, imamnya sujud kita masih Fatihah. Kok sampai imamnya duduk di antara 2 sujud, awake dhewe panggah Fatihah, batal. Jadi kalau imamnya sampai duduk di antara 2 sujud, kok kita masih berdiri untuk membaca Fatihah, sek garek waladhdallin tok. Nah, gimana ini hukumnya?
batal salatnya kita. Nggih, batal salatnya kita. Salatnya imam ndak batal ya ndak. Nggih. Imam itu istilahnya kalau jadi imam itu sak karepe. Nggih. Makanya kalau jenengan bisa jadi imam, jenengan jadi imam. Nggih. Karena bisa sak karepe niku wae. Pak Presiden sak karepe nggih. Istilahnya nggih to. Pak Bupati sak tulung aku sak karepku, ini mau tak jadikan ini mau tak jadikan ini mau tak jadikan ini. Terserah. Makanya kalau jenengan bisa jadi imam, jadi imam. Lek ndak iso dadi makmum sing apik. Nggih. Kalau ndak bisa jadi imam, kita jadi makmum yang baik. Jadi mendahului imam ndak boleh, terlalu mengakhirkan juga ndak boleh. Kalau dengan uzur, nggih. Jadi kalau ini tadi namanya uzur. Kita mengakhirkan salat kita, nggih, ketinggalan rukun-rukunnya imam, nggih. Dengan uzur karena ada sesuatu, itu dikasih kesempatan sampai 3 rukun tawil, nggih. 3 rukun panjang. Napa niku? Rukuk niku rukun panjang, tidak rukun panjang, sujud juga rukun panjang. Kalau sampai ada lebih dari 3 kali kita meninggalkannya, nggih, maka langsung batal salat kita. Ya'lamu bintiqalati imamihi wa an yajtami'ani fi masjidin. Wa kada lahu. Terus setelah itu yang ketiga, nggih, ya'lamu bintiqalatil imam. Nggih, yang ketiga adalah makmum, nggih, kita sebagai makmum harus tahu persis tentang perpindahan gerakannya imam. Nggih, perpindahan gerakannya imam, nggih, itu wa an bintiqalati al-imam. Jadi syaratnya kita jadi makmum itu kita harus ngerti tentang perpindahannya imam. Oke. Meskipun misalkan jadi dan ini istilahnya ndak berkaitan dengan jarak. Oke. Ndak harus istilahnya misalkan ada imam sholat di sini, jenengan pengen sholat di sana. Oke. Di pagar niku. Oke. Ada imamnya di sini, makmumnya di pagar sana. Setelah itu, nggih, atau imamnya di tengah sini, nggih, di tengah, di bawahnya napa? Di bawahnya jam itu ada imam, nggih. Setelah itu ada makmum di bagian napa? Pagar, nggih. Gimana ini caranya sholatnya imam? Caranya sholatnya makmum. Selama makmumnya bisa ngelihat, nggih, bisa ngikuti imam, entah itu lewat pandangan atau lewat pendengaran, nggih, bisa ngikuti gerakannya imam, maka sah sholatnya makmum. Nggih. Tapi kalau ndak bisa, nggih, maka ndak sah sholatnya makmum. Nggih. Dadi lek sholat niku minimal makmum harus ngelihat imam atau makmum ngelihat sama makmum lain yang melihat imam. Nah, itu sah. Misalkan ada imam lagi di pintu situ, nggih. Ada imam di situ. Makmumnya di sini, nggih, di pintu sini. Makmum lagi di pintu pagar sana. Sama-sama. Jadi yang makmum di pintu ngelihat ke imam, makmum yang di pagar ngelihat ke makmum yang ada di pintu sebelah sini. Gimana hukum sholatnya? Sah. Okay. Hukumnya semuanya sah karena bisa melihat atau bisa mendengar dari pergantian sholatnya imam. Jadi ya'lam, okay, harus ada sesuatu yang menyampaikan antara sholatnya imam dengan sholatnya makmum. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, imam dan makmum harus kumpul dalam satu masjid. Jarak imam dan makmum tidak lebih dari 300 dhira'. Okay. Ini syaratnya kalau sholatnya itu di masjid. Syaratnya itu kalau sholatnya itu di masjid, makmum sama imam harus kumpul di dalam satu tempat, yang jaraknya itu tidak lebih dari 300 dhira'. 300 dhira' itu kalau dimeterkan sekitar 150 meter. Jadi kalau dimeterkan itu jaraknya adalah 150 meter. Jadi jarak minimal antara makmum dengan imam, di dalam masjid, atau makmum dengan makmum lain yang nyampaikan ke imam, itu jaraknya minimal 150 meter. Kalau lebih dari itu tidak sah. 150 meter misalkan dari masjid sini ke rumah saya, itu 150 meter wonten apa mboten?
Tidak ada sampai SD 1. Ada masjid besarnya dari sak gitu itu. Imamnya di sini, di depan masjid sini. Makmumnya di depan SD 1. Makmum soft pertama nih Bu. Pripun niki? Sah napa mboten salate? Mboten sah. Kenapa? Karena jaraknya lebih dari 150 meter. Kecuali kalau makmum sampai ke SD 1 sana atau sampai ke mbuh ndi terserah, itu sah-sah saja. Tapi kalau misalkan jaraknya antara makmumnya sama imamnya lebih dari 300 dirok, lebih dari 150 meter, tidak sah. Kayak nyapo tapi dia. Aku pegel karo imam ini, tapi tidak enak-enak saya jaga jaraknya sampai 150 meter. Ayat jami'ani fil masjid salasa mi'ati dhira wa alla yahula bainahuma ha'il yamna'ul istitraq. Setelah itu antara makmum sama imam juga tidak boleh ada penghalang yang mencegah mereka untuk sampai ke imam. Jadi antara makmum sama imam ini tidak boleh ada penghalang yang menghalangi makmum nyampe ke imam atau imam nyampe ke makmum. Itu tidak boleh ada. Jadi misalkan kayak gini, ada 2 ruangan, ada satu, ini ruangan pertama, niku ruangan kedua. Misalkan tidak ada pintu, niki tidak ada pintu sama sekali. Imamnya sholat di sini, makmumnya sholatnya di ruangan sebelah, dan tidak ada akses yang bisa nyampaikan dia ke imam, tidak sah, tidak sah. Pintu niki adalah akses yang bisa nyampaikan. Jendela ini juga sampai ngisor niku akses yang bisa nyampaikan imam ke makmum, karena tidak mungkin kita sholat sambil loncat masuk ke. Jadi maksudnya nyampaikan makmum ke imam ini, misalkan makmum dalam keadaan sholat berjalan menuju imam tanpa mengalihkan kiblat, arah kiblat, istilahnya tanpa merubah arah kiblatnya, itu dia bisa nyampe, maka sah. Baik maju maupun mundur, baik maju maupun mundur, itu sah. Tapi kalau sampai dia harus nyampainya ke imam ini harus mengalihkan arah kiblat, atau tidak ada akses sama sekali yang bisa nyampaikan dia ke imam, maka tidak sah sholatnya. Meskipun aksesnya itu transparan. Jadi misalkan ini imam, imam di ruangan sini, makmumnya di ruangan sana. Di situ bukan tembok tapi kaca, kaca. Maka gimana sholatnya? Tidak sah. Jadi kalau kita bikin masjid, kita bikin musola, yang harus diperhatikan sebenarnya ini. Makmum ini kalau meluber ke teras, kalau meluber ke lantai atas atau ke lantai bawah, ini kita harus memastikan bahwasanya makmum ini bisa nyampe ke imam, bisa nyampe ke imam tanpa merubah arah kiblat mereka dan ada akses yang bisa nyampaikan hal tersebut. Kalau terhalang dengan sesuatu, kalau terhalang dengan sesuatu, entah itu tembok ataupun juga jendela yang seperti ini ataupun juga kaca dan lain sebagainya, maka walaupun di satu ruangan, walaupun di masjid, di dalam satu masjid, maka sholatnya makmum ini jadi tidak sah karena tidak ada akses yang bisa nyampaikan mereka ke imam. Jadi kalau kita bikin masjid ataupun musola, yang harus kita perhatikan itu, makmum ini kalau ngeluber kemana-mana bisa tidak nyampe ke imam. Kalau tidak bisa nyampe, berarti ada yang harus diperbaiki dari masjid itu. Harus ada yang diperbaiki dari masjid tersebut. Antara imam dan makmum harus tidak ada penghalang yang dapat mencegah lewat menuju kepada imam. Setelah itu 1, 2, 3, 4, 5, yang keenam adalah sholat yang dikerjakan imam dan makmum harus sama rangkaian dan bentuknya. Jadi kalau kita sholat berjamaah, yang harus sama dengan imam ini apa? Yuafiqunat musholataihima. Jadi bentuknya sholat itu sama. Bentuknya sholat itu sama. Lek imam merong rokaat, kita juga 2 rokaat. Kalau imamnya 4 rokaat, kita juga 4 rokaat. Tidak boleh imame sholat isya, kita sholat subuh. Awal imam makmumnya 2 rokaat, salam dadah Pak Imam, bisa tambah 2 rokaat. Kenapa? Karena imamnya sholat isya. Gimana hukum jamaahnya? Tidak sah.
Beda halnya kalau misalkan imamnya sholat qashar, imamnya sholat 2 rakaat, makmumnya sholat tamam, makmumnya sholat 4. Nah, karena di dalam 2 rakaat itu bentuknya sama, di dalam 2 rakaat pertama itu bentuknya sama, maka sah. Jadi imamnya misalkan qashar sholat duhur, makmumnya niatnya tiba tamam, niatnya 4 rakaat. Imam salam di rakaat kedua, makmum nambahi 2 rakaat lagi, sah. Baik sholatnya imam sah, sholatnya makmum juga sah. Yang penting bentuk sama, rangkaian sholatnya itu sama. Walaupun misalkan berbeda niat sekalipun, sah tetepan. Imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah, boleh. Boleh. Jadi imamnya sholat duha, misalkan jenengan sholat subuh, boleh. Salah salah Jadi imamnya sholat wajib, kita sholat sunnah. Tapi kalau selama rangkaiannya itu sama, boleh. Walaupun sholat sunnah, entah imamnya yang sholat sunnah atau makmumnya yang sholat sunnah, selama rangkaian dan bentuknya itu sama, maka hukumnya itu sah. Tapi sebagian ulama mengatakan orang ini yang sholat, jadi syarat sahnya sholat berjamaah itu terpenuhi, akan tetapi kehilangan fadilah dari jamaah. Yang bisa mendatangkan fadilah yang 27 derajat itu gimana? Ketika sholatnya imam sama sholatnya makmum itu rangkaiannya sama, bentuknya sama, niatnya juga sama. Niatnya juga sama. Nah, itu baru dapat fadilahnya sholat berjamaah. Tapi kalau ngomong sah enggak sahnya, sah apa enggak? Kita belajar fikih ini kan duk. Maksudnya duk itu sampai ke tingkat yang paling minim untuk diperbolehkan kita bahas. Di dalam sholat, di dalam ilmu fikih. Makanya kepada ulama, orang belajar fikih kok tidak pakai akhlak, jadinya niku zindik. Orang belajar akhlak tapi tidak pakai fikih, niku namanya fasik. Fasik niku orang yang banyak dosa. Karena nganggapnya syariat ae lho, sing penting atine, sing penting pikiran. Nah, akhirnya jadinya fasik. Nah, yang bagus ya gimana? Kita gandengkan keduanya. Fikih yo kita pelajari, akhlak juga kita pelajari. Setelah itu sholat yang dikerjakan imam dan makmum harus sama rangkaian dan bentuknya. Selanjutnya imam dan makmum tidak boleh berselisih dalam melakukan sunnah yang apabila salah satu ada yang meninggalkan kelihatan buruk seperti tahiyat awal dan lain-lain. Jadi imam dan makmum harus sama, tidak boleh berselisih. Di sini maksudnya harus sama, bukan tukaran ning ngene salat, maksudnya imamnya ndak kunut terus jenengan Senin dong kunut to mamam, batal malah gitu. Jadi tidak boleh berselisih. Di sini maksudnya adalah harus sama di dalam setiap bentuk kesunahan yang menjadi apa istilahnya, yang lumrahnya orang sholat itu pakai, yang lumrahnya orang. Jenengan kalau ditanya juduk tahiyat awal niku hukumnya nopo? Sunnah, sunnah. Tapi lah ada imam ndak duduk tahiyat awal, jenengan garuk-garuk napa mboten? Imam iki mang lali apa piye gitu. Seperti itu, Jadi sunnah, sunnah yang terlihat namanya sunnah abad, sunnah yang sangat mirip dengan rukun. Karena sebagian orang menganggapnya bahkan rukun, atau menganggapnya kalau misalkan ketinggalan dari itu kayak ada yang kurang, maka sebaiknya baik imam ataupun makmum harus punya kesepakatan untuk melakukan atau tidak melakukan hal tersebut. Jadi sampai jadi identitas istilahnya gitu. Jadi misalkan ya dengan misalkan jadi pengurus masjid atau jadi keanggotaan dari sebuah musola. Kita kalau mau mengadakan sholat jamaahan di situ harus menyesuaikan dengan orang-orang yang ada di sekitaran tempat tersebut. Oh, sekitaran sini semuanya pakai kunut, ya sudah pakai kunut. Oh, sekitaran sini tidak pakai kunut, ya tidak usah pakai kunut. Oh, cuma malah sedino kunut, sedino ndak, sedino kunut, sedino ndak. Malah lucu malahan. Jadikan identitas istilahnya, karena dua-duanya sama-sama benar. Bukan berarti yang tidak kunut itu salah,
bukan berarti juga yang pakai kunut itu salah. Dua-duanya benar. Mau pakai kunut boleh, mau tidak pakai kunut juga boleh. Dan ini sebenarnya sama juga di tahiyat awal juga seperti itu. Imam misalkan tidak pengen tahiyat awal, sah panggahan sholatnya. Makanya saya heran, nyapa sing di tukaran ki kok panggah kunut. Tahiyat awal tidak pernah jadi tukaran. Semuanya padahal sama-sama sunnah abaan. Sama-sama julukannya adalah sunnah yang mirip dengan sesuatu yang wajib, dan kalau kita meninggalkannya disunnahkan untuk sujud sahwi. Disunnahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Jadi wes ndak level. Jangan masuk ke level tukaran masalah kunut apa ndak. Ganti napa Kak? Tahiyat awal apa ndak? Jangan ganti tukarannya. Enggak ada yang bahas itu. Nggak ada. Padahal sama-sama sunnah abah. Imam dan makmum tidak boleh berselisih dalam melakukan sunnah. Kalau misalkan, dan ini ketika kita bermakmum dengan seorang imam, harus melakukan apapun yang dilakukan imam dan meninggalkan apapun yang ditinggalkan imam. Imamnya tahiyat awal, jangan ikut tahiyat. Imamnya tidak tahiyat, ya tidak usah tahiyat. Imamnya kunut, jangan kunut. Imamnya tidak kunut, jangan juga tidak usah kunut. Itu lebih baik ketimbang nopo istilahnya, oh imamnya tidak kunut, aku kok itu sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian lagi nggak boleh. Kenapa? Karena ada banyak gerakan. Berarti ini kan gerakan di luar sholat karena imamnya tidak melakukan. Jadi jangan ngangkatnya gini sudah dianggap gerakan. Turunnya nanti juga sudah dianggap gerakan. Gerakan yang berpotensi untuk membatalkan sholat kita. Jadi lebih baik kalau saran saya, imamnya kunut tak usah kunut, imamnya kunut enggak ngatan. Enggak usah tukaran gitu. Ngapo ya. Urip mepeng pisan dadak ditukaran. Makmum dan yang terakhir, makmum harus niat menjadi makmum. Jadi niat jadi makmum itu wajib. Niat jadi makmum, usolli fardhu dzuhri makmuman. Niat jadi makmum itu hukumnya adalah wajib. Niat jadi imam tidak wajib. Niat jadi imam tidak wajib kecuali di dalam sholat Jumat. Jadi imam itu niat imaman usolli fardhul jum'ah. Saya niat sholat Jumat, harus negaskan imaman. Lillahi ta'ala, karena dia jadi imam. Itu di situ hukumnya wajib. Sedangkan jadi makmum, mau itu sholat apapun hukumnya wajib untuk niat makmuman. Wajib untuk niat. Makmum harus niat menjadi makmum saat takbiratul ihram dalam sholat Jumat. Jika selain sholat Jumat, maka niatnya sebagai mengikuti imam dan tidak menunggu lama. Wal mu'adah tusannu fi ghairihima. Bagi imam sholat Jumat atau sholat wajib berniat menjadi imam. Adapun selain kedua sholat tersebut, niat menjadi imam adalah sunnah. Jadi imam niat imaman itu wajibnya di dalam sholat Jumat sama sholat i'adah di sini dikatakan. Sama sholat i'adah. I'adah sholat itu ngulangi sholat. Jadi kan sudah sholat duhur, mau sholat duhur lagi, terus dijadikan imam. Wajib niat imaman. Selain itu sunnah. Tapi kalau makmuman, kalau jadi makmum kita sholat bentuk apapun kepada siapapun, maka wajib hukumnya untuk meniatkan menjadi makmum. Wallahu a'lam bishawab.